nggak sholat lohor Islam ya. Iya. Kalau sama sekali bukan Islam dong. Kan orang Islam kan sholat dirinya. Nah, itu Islam gitu. Itu selesai saya menjawabnya. Iya. Saya jadi bodoh nanti. Jadi saya menjawab berdasarkan ini aja ya, ilmu yang saya ketahui. Mohon maaf kalau salah dan silakan koreksi kalau salah. Jadi betul Islam itu bukan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Islam itu sudah ada sejak dulu, sejak zaman Nabi Adam ya. Jadi Islam itu kan asal katanya berserah diri ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus ataupun diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu masyarakat Quraisy ya yang di situ itu mempercayai adanya Allah, mempercayai adanya Allah. Cuman ketika Nabi Muhammad itu Islamnya disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan telah aku sempurnakan Islam. Jadi Islam itu menjadi agamamu. Seperti itu. Jadi nah di saat itulah Rasulullah Muhammad SAW mengambil mengadakan suatu gebrakan, yaitu ketika diberikan wahyu pertama di Gua Hira itu ya. Wahyu pertama itu surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu. Kemudian setelah itu Rasulullah bukan wahyu pertama itu ini deh. Ketika Rasulullah di Gua Hira itu Ya Iqra siapa? Baca. Iqra ya benar. Iya. Iqra ya benar. Ustaz bingung. Jadi ketika wahyu pertama diturunkan itu Rasulullah langsung memunculkan lah istilahnya, memunculkan kerasulannya. Jadi mengaku aku adalah utusan Allah, membawa agama Islam yang telah disempurnakan. Nah pada saat itu yaitu orang-orang Quraisy ya, kafir Quraisy itu ya pasti kaget lah, apa-apaan ini gitu kan. Ya. Tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah. Nah mulai dari situ ya Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu ya disempurnakan dengan berbagai macam ya ritualnya yang baru lah. Jadi tidak menyembah berhala dan sebagainya gitu kan. Jadi tata cara ibadahnya itu benar-benar baru gitu. Kemudian pola pemikirannya pun baru, tidak mengikuti nenek moyangnya kan. Jadi pada waktu itu Rasulullah memang ajaran Islam itu bertentangan sama sekali dengan ajaran nenek moyang, makanya banyak ditentang yang ditentang oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi sebenarnya Islam itu dari dulu sudah ada, cuma ketika zaman Rasulullah, masa Rasulullah, kemudian Rasulullah itu disempurnakan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya percaya Allah,
manusia Allah, cuman melalui perantara berhala gitu. Maksudnya Pak Herman nasabnya Orang tuanya. nasab orang tuanya Rasulullah Rasulullah itu apa? Iya, itu gimana? Nasabnya ya tersambung ke Nabi Adam. Itu nasab benar. Nasab iya. Keyakinannya apa? Ya, gitu. keyakinannya. Keyakinannya Islam Quraisy. Ajarannya apa ya? Islam Quraisy. Majusi, masih majusi, karena masih menyembah Berhala. itu. Perantara Jadi masih berhala. lewat perantara gitu. Percaya Allah tapi masih lewat perantara. Ada sebuah hadis ya kalau nggak salah Tat, ya, bahwasanya bahwasanya ayah Rasulullah, paman Rasulullah dan orang-orang yang percaya bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, itu nanti akan masuk surga kecuali Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu ada hadisnya. Jadi secara keyakinannya ya sudah pasti kalau kasarannya Islam itu. Ya kan Islam itu kan syarat. Islam itu yang pertama kali adalah mengucap dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi pada waktu itu percaya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi belum wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Percaya Nabi Muhammad ini. Apalagi kalangan Bani Israil itu menentang sama sekali karena bukan ternyata utusan Allah itu bukan dari kaumnya gitu. Sangat menentang sekali gitu. Padahal sebenarnya mempercayai juga karena dalam kitab-kitabnya yang terdahulu sebelum Al-Quran apa? Injil dan Injil Taurat itu ada disebutkan gitu, bahwa akan datang Nabi Muhammad ya dengan ciri-ciri sebagai berikut ya. Itu udah tahu sebenarnya. Makanya ada rahib ya rahib ya, yang ketika Rasulullah diajak berdagang oleh pamannya ya, itu ada rahib yang memberitahukan kepada pamannya waktu itu, hati-hati, aku melihat ciri-ciri kerasulan dari anak ini. Jangan sampai anak ini nanti dibunuh dan lain sebagainya gitu. Udah percaya sebenarnya. Cuman karena tidak dari kaumnya, makanya mengingkari gitu. Seperti itu. Maka tidak menjadi tidak wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tidak sempurna. Hanya percaya Allah saja walaupun lewat perantara. Jadi ya seperti itu kurang lebihnya. Mungkin ada tambahan. Saya mau nanya ini apa? Jadi tambahan. Tambahan nanya maksudnya. Iya. Nambah pertanyaan. Jadi ternyata Nabi Muhammad itu nasabnya itu dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya. Iya. Jadi kenapa Bani Israel ya? Jadi keturunannya itu dari Ibrahim punya dua anak itu. Ismail, Ishak ya, sama satu lagi gitu. Nah jadi keturunan dari Ishak tuh semua nabi semua. Nabi Ishak, Yakub, Ayub, terus ke bawah terus sampai Nabi Isa. Nah ternyata Nabi Muhammad itu makanya dijelaskan di dalam Al-Quran itu banyak dijelaskan malaikat Jibril itu karena ketidaktahuan, karena jauh nasabnya dari Ismail. Dari Ismail keturunannya baru Nabi Muhammad, ada nabi lagi Nabi Muhammad. Iya. Jadi Bani Israel ini
beberapa kali turun temurun itu memang sangatnya nasabnya itu banyak yang jadi nabi gitu. Ya. Jadi seperti itu. Memang Bani Israel ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi kecerdasannya, dari segi semuanya dilebihkan. Makanya orang-orang Israel itu pada pintar-pintar Pak. Pintar-pintar. Pinter nanya ya Tat. Termasuk kita juga turun menurun kan Tad ya. Termasuk kita juga turun menurun. Ya, saya sendiri terus terang pertama kali mengucap sebuah kalimat syahadat itu kapan? Saya nggak tahu. Paling udah sekolah, udah dapat ini baru ini. Awal-awalnya kan turun menurun. Islam turunan. Iya kan? Turunan. Udah ikrar sama itu. Sedangkan syaratnya masuk Islam itu kan memang mengucap 2 kali Gue syahadat. ikrarin dulu. Nah kita sendiri Bayat. saya sendiri kan entah kelas berapa, entah umur berapa saya bisa mengucap syahadat kan gitu. Disaksikan nggak? Pernah tidak? Jangan nanya, saya nanya. Iya, saya sendiri kan itu. Karena memang Harusnya kan Harus nggak mengucap 2 kalimat syahadat. Karena kan saya pernah ditanya temannya. Jadi pertanyaan itu, Udah pernah dibayar belum? kamu lahir atau kamu ke dalam keadaan Islam. Tapi kan syaratnya masuk Islam itu harus mengucap 2 kalimat syahadat. Apakah kita ini udah besar nih harus mengucap itu dengan disaksikan ulama atau tidak? Terbayar. jadi Dengan berwudu sholat aja juga. Iya, itu kan berdasarkan waktu kan memang kita juga ada ritual khusus gitu ya. Disaksikan para ulama gitu. Pakai kayak mualaf. Pakai dari sejauh ini mualaf tidak pernah diajarkan sama sekali 2 kalimat syahadat. Sebenarnya yang belajar sholat itu pasti belajar 2 kalimat syahadat. iya. wudu, sholat kan doa. Iya, doa wudu aja kan udah Sebelum ada syahadat. Kemudian tahiyatul ada syahadat. Selesai wudhu. Ya, Mana-mana dengan sendirinya kan. Jadi sebenarnya sih pertanyaan Pak Herman tadi ya balik lagi ke situ. Sebenarnya dengan keturunan Nabi Adam itu sebenarnya terahnya itu udah ada gitu loh. Jadi sebenarnya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap yang dilahirkan itu, setiap insan itu terlahir sebagai fitrah. Fitrah itu apa? Itu Islam. Jadi semua orang itu Islam. Jadi orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, Majusi, Nasrani dan sebagainya. Jadi penciptaan manusia itu sebenarnya dari fitrah. Sejak di alam ruh itu Allah sudah bertanya kepada kita. Ya. Allah sudah bertanya kepada kita. Jadi bersaksi bahwa ya Allah itu penciptanya gitu ketika di alam ruh itu. Qalu bala syahidina. Jadi di alam ruh kita sudah ditanya. Tapi ketika ruh kita ditiupkan pada bayi, ya, pada rahim, dalam rahim, kemudian dilahirkan, kita lupa. Kita lupa. Makanya kita ini disebut ya insan itu kan asal kata dari nisyan apa gitu. Yang artinya lupa. Jadi kita lupa, makanya untuk mengingatkan bahwa kita ini sebenarnya Islam fitrah. Ya, diutuslah Rasul untuk mengingatkan kepada umat manusia bahwa kita itu fitrahnya Islam. Dan tadi saya bilang Islam itu berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Pencipta kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu semuanya Islam. Mau siapapun yang terlahir ke muka bumi ini Islam. dia fitrah, dia Islam.
orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Kalau masalah kitab kan yang saya tahu kan ada Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah ini kan di masa nabi-nabi tertentu kan. Dan pas Nabi Adam itu kitabnya apa? Ada. Kan itu Berarti nggak baca Quran. ada ya, itu bilang Islam tetap Islam berserah diri kepada Allah, tetapi ritualnya beda-beda, Itu bedanya nabi dan caranya rasul. beda-beda. Iya. Kalau kitab beda-beda itu hanya diturunkan kepada Rasul yang punya amanah dakwah, mengemban risalah. Rasul itu kan risalah, menyampaikan risalah dari Allah, mengingatkan umat manusia. Seperti itu. Nabi-nabi banyak, tapi yang jadi pembawa risalah Rasulullah itu hanya 5 itu. Tapi bukannya Ustaz, Nabi Rasul yang pertama itu bukan Nabi Nuh. Kan nggak punya kitabnya. Dengan Musa, Nuh itu Nabi yang Rasul yang pertama. Nabi dan Rasul yang pertama. Bedanya nabi dan rasul apa? Kalau Rasul itu dia menyampaikan, kalau Nabi buat diri kita sendiri, buat diri. Bedanya nabi dan rasul, nabi tetap menyampaikan wahyu tapi untuk golongan sendiri. Bedanya rasul adalah utusan untuk menyampaikan para umatnya. Nah itu bedanya. Jadi beda kaumnya, makanya waktu zamannya kitabnya Taurat itu sekaumnya aja, beda dengan Al-Quran. Kalau nabi ya saya keturunannya aja gitu. Ini beda. Itu bedanya. Kalau yang dapat yang dapat kitabnya itu ya Rasul. Jadi Nabi Nuh Nabi bukan Rasul. Rasul itu Cuma Nabi Muhammad. siapa? Coba ada yang tahu nggak? Sharing aja, ini mah bisa kalau Saya juga agak lupa-lupa. kadang kan jadi mengingatkan. Iya. Musa Isa Musa Isa Mimin. Ini buku mimpi. Dari mana? Nuh Musa Isa Muhammad. Ya. Nuh Musa Isa Muhammad. Nuh Musa Isa Muhammad. Kalaupun Nabi Nuh itu mendapatkan kitabnya ya Rasul. Mimin. Ini Ibrahim gitu. Bukan. Mau apa sih? Lo Musa Isa Muhammad. Ya. Pasti gak sih? Sekarang ini buat pelajaran itu ingat itu pasti kan terus berbicara. Tahu? Pasti kan? Apa sih Roman? Mimin. Ya intinya semua nabi dan rasul itu beragama Islam untuk kaumnya tertentu, kaumnya masing-masing, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad ini. Jadi penyempurna. Jadi kalau kita percaya Taurat percaya, kita percaya Zabur percaya, percaya Injil percaya, percaya Al-Quran lebih percaya karena itu kitab sempurna dari kitab-kitab yang terdahulunya gitu. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada versi terbaru, kenapa kita masih pakai versi yang lama? Kalau sudah ada Al-Quran, ya pakailah Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita. Jadi Nabi Adam nggak pakai kitab ya Pak? Kenapa? Nabi Adam nggak pakai kitab ya? Intinya jawaban semua pertanyaan tadi kita harus bicara kayak Abu Bakar. Saya semua perkataan Iman. Kalau ada iman dah Betul. Iman itu apa tuh? Tasdiqu
bil qalbi wa qawlu bil lisani Lu mau aku pengabu. wa amalu bil arkan. Dibenarkan, diyakini dalam hati, diucapkan dalam kata-kata, ya. Sudah la ilaha illallah, sudah la ilaha illallah. Kemudian wa amalu bil arkan, diamalkan dalam ya perbuatan. Itu adalah iman. Iman itu tidak hanya sekedar ya meyakini doang atau mengucapkan doang, tapi mengamalkan juga. Tiga itu tidak dapat dipisahkan. Meyakini dalam hati, mengucapkan dalam perkataan, mengamalkan dalam perbuatan. Kalau nggak ada tiga itu, atau misalkan cuma dua doang ya, belum sempurna imannya. Seperti itu. Jadi aku dengar dan aku taat. Sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Gitu. Sami'na wa ata'na. menang. Apa tuh main dong? Lalu bilang ke kuliah saya. Emang sekolah. Awal mesti bolos dia. Allahu a'lam. Waduh, bisa Allah alam. Itu aja cukup. Cukup. Makanya sedikit Ini di luar yang lain ceritanya ya. Saya ini kan seorang mualaf yang dari awal mualaf saya belum pernah belajar mengaji, belum pernah mempunyai seorang guru ngaji. Saya mempunyai kedua orang tua yang Nasrani. Saya mempunyai seorang ayah yang sudah meninggal. Boleh atau tidak saya mengirimkan doa untuk orang tua saya yang sudah meninggal secara Islam? Karena saya pernah mendengar dari seorang bahwa nggak boleh gitu. Saya ingin bertanya kira-kira boleh apa tidak gitu? Boleh-boleh aja. Kalau menurut saya Ya, betul. kenapa nggak boleh? Terus masalah diterima apa enggaknya? Ya saya nggak bisa. Orang saya Ya serahkan semuanya kepada Allah. Gitu. Masalah boleh nggak boleh ya boleh aja. Mau baik kok. Itu orang tua kita ya kan, yang sudah mendidik kita, yang sudah merawat kita dari kecil, ya kan? Sudah menafkahi kita. Kenapa kita tidak boleh berdoa?